Halo teman-teman, selamat pagi. Tadi malam cukup seru ya. Saya tidur jam 10, tapi bangun jam 2 pagi untuk cek hasilnya, siapa yang menang nih. Walaupun tadi malam sudah kita melihat bahwa presiden tampaknya akan menang, electoral vote ya. ya. Terus kemudian jam 4 pagi Pak Gilbert juga telepon saya, bagaimana hasilnya, apakah ini saya ada update pada beliau apa yang terjadi di sini. Nah, jadi seperti yang kita lihat ini tampaknya akhir daripada electoral vote di Presiden Trump dapat 277, Kamala Harris dapat 224 ya. Jadi standar daripada electoral vote yang menang itu di atas 270. Karena itu dianggap, nah ini kan dapatnya 277 gitu. Nah, kira-kira apa dampaknya untuk Indonesia diaspora gitu ya. Jadi saya mau ceritain sedikit bahwa kalau saya sih oke, saya secure karena saya US citizen ya. Tapi salah satu daripada programnya Trump yaitu kan mengusir ilegal imigran, menutup border gitu loh, tidak mempersempit masuknya border ya. Biasanya kalau kebijakan dari atas dari presiden akan turun ke cara imigrasi bagaimana bersikap. Nah, saya prediksi bahwa visa-visa untuk masuk ke Amerika akan lebih diperketat, ya. Eh, jadi akan diperketat. Jadi expecting lah bahwa kalian punya aplikasi visa mungkin akan diperketat. Waktu masuk di airport juga akan di screening lebih ketat juga hati-hati cara jawabnya, ya. Juga teman-teman kami yang ilegal, ya. Jadi kita mengerti banyak teman-teman Indonesia diaspora yang ilegal ya. Um, Banyak datang yang visa turis kemudian tidak pulang. Saya ketemu banyak AI teman-teman yang kerja jadi babysitter, jaga orang tua, baik itu uh, di gereja-gereja kebanyakan ya. Saya tidak begitu dekat. Saya juga ke masjid, tapi saya tidak terlalu ngobrol hal itu karena hal itu sangat sensitif. Jadi banyak orang yang tidak mau cerita. Kebetulan hanya orang-orang yang dekat sekali. Saya rasa ada berapa persen kita hampir tidak tahu. Karena hal ini sangat sensitif, jadi kita tidak mau tanya. Ya, saya tidak mau tanya kecuali kalau mereka cerita. Nah, kebetulan di gereja yang saya tahu aja, kayak di gereja saya, ada teman saya sudah legal selama 10 tahun, paspor Amerika dan paspor Indonesia. Paspor Amerika tentu tidak punya. Paspor Indonesianya sudah expire 10 tahun dan ilegal. Terus ada juga yang baru kawin, dia baru green card, istrinya dibawa ke sini dengan visa turis yang kemungkinan akan diperpanjang terus sampai ilegal gitu loh. Jadi saya sarankan untuk cari lawyer untuk ini. Nah, mungkin untuk teman-teman kita ya yang tahu bahwa ini lagi dalam bahaya karena saya khawatir bahwa nanti imigrasi akan diperketat. Kita masih ingat pada waktu berapa tahun lalu itu ketika disuruh pendaftaran ulang dan banyak orang dideportasi gitu. So far sih saya pikir mungkin ada baiknya kalau teman-teman mempunyai nomor telepon dari KJRI, 800 numbernya, nanti saya mintakan saya akan tuliskan di bawah ini, just in case kalian ditangkap oleh INS, ini laporkan ke KJRI, tentu mungkin tidak akan dibebaskan, tapi at least hak-hak kalian tetap akan dilindungi. Misalnya pun paling the worst of the worst tentu dipulangkan ke Indonesia dengan biaya pemerintah USA. Tapi tentu kan masuk ke Indonesia tentu perlu visa namanya surat jalan kalau sudah tidak punya paspor gitu ya. Uh, terus yang tetap ini uh, mungkin perlu lawyer, tapi saya tidak tahu lagi. Terus mungkin yang apply asylum mungkin akan diperketat untuk ditolak-tolak atau bagaimana gitu ya. Karena pemerintah Trump punya janji yaitu untuk meng, apa, meng, apa namanya itu, mengusir ilegal imigran. Walaupun banyak contohnya, mungkin dia contohkan seperti Meksiko, eh, tapi itu kan berlaku untuk semua imigran. Jadi itu yang saya bisa cerita sedikit. Ah,
Apakah saya juga ketemu bulan lalu, saya ditelepon karena ada AI yang meninggal di rumah sakit sendirian, tidak punya keluarga di eh, di Chinatown di Los Angeles, di rumah sakit di Chinatown. Dan usut punya usut ternyata ini udah ilegal juga 10 tahun kerja sebagai babysitter, terus kirim uang ke anak-anak Indonesia di rumahnya, kirim uang ke Indonesia. Jadi itulah sedikit keadaan kondisi daripada diaspora kita. Masalah aborsi di diaspora kita, hampir saya tidak pernah dengar satupun ceritanya. Saya tidak baik yang personal apa itu saya tidak pernah dengar. Jadi itu sebenarnya bukan main concern bagi diaspora Indonesia. Kalau bagi saya sebenarnya lebih banyak karena eh, perhatian saya karena diaspora Indonesia ini banyak juga yang ilegal gitu. Karena demi untuk mendapatkan dolar untuk mengirim ke Indonesia ke keluarga. Nah, apa yang bisa saya ceritakan daripada jadi dari tadi malam kita telah melihat inilah hasilnya. Terus jadi eh, ada yang bilang, loh kenapa Kamala Harris belum mendeklarasikan eh, mengucapkan selamatlah pada Trump. Tampaknya sampai saat ini masih belum, tapi mungkin saya menduga ya, bahwa beliau mau nunggu sampai semua vote masuk untuk menghormati. Kalau tidak sudah begitu, udah dideklarasikan kan terus vote-vote yang belum di count ini kan tidak dihargai maksudnya gitu mungkin ya, mungkin. Jadi mungkin dengan alasan itu saya juga tidak tahu. Tapi menurut saya sudah memang seharusnya begitu. Jadi harus gentleman ya. Kalau misalnya memang Trump menang ya sudah gitu. Saya terus terang juga tidak memilih Trump. Tapi tapi kalau beliau sudah menang dan rakyat telah berbicara, kita harus menghormati keputusan itu dan kita harus tetap mendukung. Jadi sekarang presiden kami yang di Amerika adalah Presiden Trump, ya. Tidak perlulah buat bilang apa kecurangan lah, apa bikin ribut-ribut, udah terima aja. Nah, sekarang kita akan melangkah ke next step gitu loh. Apa yang akan terjadi setelah Trump? Hari ini saya bangun pagi, sekarang jam 8.30 pagi, dan saya bilang, oh, hari ini Amerika mempunyai presiden baru. Belum, belum dilantik, nanti setelah pelantikan. Tapi akan ada, kita akan lihat langkah-langkah apa yang dilakukan, dan hopefully apa yang beliau, tadi saya lihat pidatonya, dia bilang, promise make, uh, apa, apa, pokoknya apa janji yang diucapkan, janji harus dipenuhi. Dan kita akan lihat, karena beliau berjanji bahwa begitu dia jadi presiden, dia akan bisa menghentikan peperangan, peperangan yang terjadi nih ya, baik di Rusia, Ukraina maupun di Middle East. Dan kita mau lihat, beliau bilang cukup dengan satu telepon call, aku bisa menghentikan peperangan. Karena itu janji itu banyak juga orang yang memvote dia. Terus juga ada janji bahwa dia akan membuat ekonomi lebih bagus dengan menaikkan tarif. Ya, saya kita expecting mungkin barang-barang akan naik karena beliau akan taruh tarif 25%, saya kira dengar ya, sampai 40% untuk barang-barang. Saya tidak tahu hanya ngomong aja atau apakah betul akan dilakukan. Tapi kalau belum betul dilakukan, tentu kalau apa dinaikkan harga teksnya begitu 1,5 kali lipat ya harganya. Bukan efek pada yang Cinanya, tapi pada kami yang konsumen. Karena akan dibebankan pada konsumen yang membeli barang itu, sehingga expecting barang harganya akan naik ya. Uh, kita juga expecting seperti janji beliau bahwa beliau akan memberi tax apa cut untuk uh, bilioner ya itu kan makanya banyak yang orang-orang kaya mendukung beliau, banyak teman-teman kita Indonesia yang kaya di sini karena demi hal itu juga mendukung Presiden Trump. Tapi tentu uh, tidak tahu, kita akan lihat, saya tidak mau ngomong, tapi kita akan melihat hal itu mungkin, tapi tentu kan ada expense, apa maksudnya ada biaya yang diperlukan. Nah, yang bayar siapa? Ya mungkin
middle class down gitu. Kita mungkin punya teks akan lebih naik. Saya nggak tahu. Selama ini yang ngurus teks saya adalah accounting saya. Dan ya ya kita lihatlah. Tahun lalu saya sekitar 30.000 dolar bayar teks. Ya karena saya single, ya konsekuensinya gitu. Eh, Tahun ini juga mungkin sekitar 25 lah gitu. Tapi ya kita lihatlah nanti bagaimana setelah ini. Apakah teks saya naik, apa teks saya turun. Ya, tapi apapun juga itu adalah oke karena uang itu dipergunakan untuk membiayai kebutuhan kita juga gitu. Nah, terus kita juga expecting bahwa uh, NATO tidak akan happy. Negara-negara di Eropa tidak akan happy karena Trump tampaknya kurang bersahabat dengan NATO. Beliau lebih bersahabat dengan Presiden Putin gitu loh. So, mungkin negara-negara Eropa tidak begitu happy. Tidak tahu apakah ini tentu apalagi dengan Senat dimenangkan oleh Partai Republik akan lebih memberi support. Kita tidak tahu apakah Kongres atau DPR-nya lebih dimenangkan Republik. Kalau seperti itu berarti nanti budget untuk bantuan untuk Ukraina mungkin akan menurun. Nah ini kan kayaknya seperti uh, sisi ini apa gloomy-nya ya. Tapi apakah ada hal yang lebih positif? Hmm. Hal satu mungkin yang bagi saya yang positif, bagi saya memang tampaknya Amerika ini terlalu banyak cawe-cawe terhadap negara-negara lain. Memang bahwa Amerika apa memberikan kontrol pengaruhnya juga dengan bantuan-bantuan itu juga. Tapi banyak juga cawe-cawenya dengan CIA kemana-mana gitu, yang terus terang juga bagi saya kurang apa sangat tidak sejahtera gitu loh. Terlalu banyak mencampur baik di Indonesia atau di mana-mana gitu loh. Mungkin dengan adanya Trump, campur tangan terhadap negara-negara lain itu akan lebih berkurang. Itu yang saya harapkan. Jadi yang positif thing yang saya lihat daripada Presiden Trump ini, harapan saya begitu. Karena kalau di Demokrat ini kan mereka banyak mementingkan misalnya apa pelestarian alam, terus kemudian apa green, terus kemudian hak asasi manusia. Jadi banyak campur-campur urusan hal-hal itu gitu loh. Nah, mungkin di era Presiden Trump ini saya harapkan bahwa Amerika akan lebih setback, tidak terlalu mencampuri urusan orang ya. Terus yang kedua tampaknya dari dari pidato beliau, beliau bilang mau menggunakan cadangan minyak di Amerika. Jadi begini, terus terang cadangan minyak di Amerika, terutama di Alaska ini besar, ya. Even di California ini, kamu di Wilshire itu banyak cadangan minyak. Ada kilang-kilang minyak di sana dikamuflase dengan bangunan, tapi dalamnya kilang minyak. Di situ di California, mungkin Texas, di Alaska, mungkin ada beberapa tempat lain. Tapi selama ini memang Amerika pintar. Jadi dia simpan dulu minyaknya. Dia beli minyak dari Saudi Arabia lah, dari mana-mana gitu. Selama ini begitu. Itu pertama, jadi nanti kalau orang luar semua sudah habis minyaknya baru mereka pakai. Ceritanya begitu. Jadi selama ini maksain diri pakai minyak-minyak dari negara-negara lain. Juga yang kedua juga mereka punya environment diperketat sehingga apa kalau apa kilang minyak begitu kan ya pasti mau tidak mau merusak lingkungan lah gitu. Jadi dengan alasan itu untuk diprotek. Nah oleh Trump udah katanya dosa pakai minyak beli minyak dari luar, pakai cadangan kita. Dan kebanyakan adalah apa perusahaan-perusahaan minyak memang di belakang beliau yang memberi support gitu loh. Oh ya Trump menang, kita akan bisa explore sebanyak mungkin. Mungkin apa jadi regulation environment akan tidak usah lah, apa maksudnya mungkin diabaikan supaya bisa explore minyak sebanyak mungkin. Tentu kalau minyaknya bisa dipilah sebanyak mungkin, wah apa bisa menutupi defisit negara juga bisa. Jadi make sense juga untuk hal itu dia membiayai defisit negara dengan menjual minyak dari punya sendiri gitu. Mungkin saya prediksi bisa-bisa bensin juga akan turun karena eksplorasi minyak. Kalau zaman Demokrat malah diperketat karena segi environment gitu.
Jadi itulah dampak kalau dari minyak. Dampak daripada senjata karena apa NRA. Jadi uh, yang apa uh, mereka apa yang pabrik-pabrik senjata di Amerika ini kan juga di belakang Trump ya. Jadi saya suspek bahwa uh, semakin banyak senjata yang beredar di masyarakat akan banyak terjadi kedengaran lagi untuk tembak-tembakan gitu. Ya, unfortunately, uh, itu kena kepada beliau ya sampai 2 kali hampir di itu ditembak karena kebebasan bersenjata terlalu besar gitu. Ya kita akan expecting hal itu naik ya. Bagaimana kondisi di California ya? Bagaimana kondisi diaspora Indonesia? Apakah ini? Jadi seperti biasa diaspora Indonesia tetap 50-50. Saya ketemu orang-orang ada banyak yang mensupport Kamala Harris, ada juga banyak yang merupakan garis keras daripada Trump. Ada kemarin teman yang kirim apa apa hidup Gama gitu loh. Apa uh, apa, MAGA, hidup MAGA, Make America Great Again gitu ya. Uh, ada juga yang bilang, kok Buce, apa mereka tuh tidak tahu ya bahwa manga itu banyak banyak apa orang putihnya itu rasis putih gitu. Mereka tuh tidak peduli dengan kita gitu loh. Kenapa kita orang Indonesia malah dukung MAGA? Maksud, aduh aku nggak tahu. Jadi saya tidak mau argu, jadi saya delete aja. Saya tidak mau balas, tidak mau ngomong apa-apa, karena itu adalah pendapat teman-teman kita dan itu harus dihargai gitu loh. Jadi itu adalah pendapat diaspora Indonesia kita di LA gitu. Eh, at least di LA yang saya tahu ya. Tapi Indonesia juga banyak itu. Indonesia banyak kirim saya foto, oh waktu Trump didoain oleh pendeta-pendeta gitu loh. Mereka bilang, terus salah satu mau membuat Amerika menjadi negara Kristen ya. Nah kebetulan saya ada dengar seorang pastor Indonesia yang berkhotbah bahwa kita ini bukan mau membuat negara Kristen. Tuhan bagi kami siapapun presidennya eh, apa bagi kami kita Tuhan Yesus adalah tetap Tuhan siapapun presidennya gitu loh. Jadi jadi itu bukan ini. Nah, tentu akan mendapat banyak tantangan juga. Pasti ada, oh, kamu berpihak pada Kamala ya, bagaimana gitu ya. Jadi ada hal-hal seperti itu. Tapi yang saya lihat juga banyak tren uh, dibanding tahun 2020 yang 4 tahun lalu. 4 tahun lalu kan banyak gereja pendeta-pendeta terutama dari karismatik yang berprofesi apa bernubuat bahwa Trump adalah pilihan Tuhan, kuda putih daripada Tuhan Yesus apa gitu. Nah, tapi eh, kali ini saya melihat hal itu apa agak jarang, hampir tidak ada gitu loh. Eh, yang ada malah saya lihat ada pendeta. Kan Trump tuh membuat Bible ya, khusus Bible-nya Trump. Di dalamnya ada Constitution, ada Trump gitu. Nah malah mungkin Trump itu berharap dengan begitu dia bisa menarik simpati daripada orang Kristen. Tapi mungkin juga ada yang simpati gara-gara itu. Tapi ada pastor yang saya lihat berkhotbah, bukan saya ya, pastornya berkhotbah. Dia bilang, Constitution itu kan from people to people, apa dari kita, dari dari people untuk apa untuk bagaimana? Dari from people to people untuk kita apa pokoknya dari manusia ke people ke people ke people gitu. Nah, Alkitab beda dari Tuhan, kita semuanya anugerah dari Tuhan, kita persembahkan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, begitu. Nah, itu berbalik katanya, itu adalah blasphemous, jadi itu adalah apa? Penghujatan, dia malah dibilang gitu ya. Jadi ada yang tidak setuju dengan cara begitu. Eh, terus juga ada yang beritahu teman yang WhatsApp, kebuce katanya, apa tuh? Apa Trump bilangnya katanya dia apa? Dia bilangnya dia orang Kristen. Tapi ketika ditanya ayat apa yang kamu paling suka di Bible, waktu ditanya dia bilang, oh I like everything, karena dia tidak tahu satu ayat pun. Terus itu dicecer lagi. Yang mana yang kamu suka, perjanjian baru atau perjanjian lama? Dia bingung, dia tidak tahu itu yang mana perjanjian lama, perjanjian baru.
Jadi dia bilang, pokoknya aku suka semuanya, gitu. Dia begitu aja. Karena jadi basically mereka bilang, Kebuce, Trump tuh nggak ngerti, dia tidak tahu satu ayat Alkitab pun. Bagaimana bisa dibilang bahwa dia itu adalah orang Kristen gitu loh. Ada yang bilang gitu. Terus ada juga hamba Tuhan di LA juga kasus saya, Pak Buce, Trump itu adalah pilihan Tuhan. Saya bilang, oh ya kenapa? Ya karena dia bisa doa Bapa kami. Oh, saya bilang, "Oh, oke oke. Jadi ada pendapat begitu ya. Karena Trump katanya bisa mengucapkan doa Bapa kami sehingga dia telah berdoa gitu. Oke, jadi ya begitulah masukan pendapat-pendapat dan kebanyakan teman-teman di Indonesia itu eh, mendapat pesan-pesan dari seperti itu ya. Jadi dan ternyata itu efektif. Beliau akhirnya terpilih dengan ini ya. Jadi despite dengan kita punya pendapat oh ini salah lah atau apalah, beliau menang gitu. Dan saya lihat juga ada Pak Haritanu menghadiri pidato kemenangannya tuh hebat juga di Palm Beach ya. Jadi beliau diundang ke sana gitu. Oh, so ya, it's good lah. Jadi teman-teman, inilah yang saya bisa ceritakan sedikit. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk Presiden Trump dan kita berharap bahwa Kamala Harris bisa segera memberikan pidato pengucapan selamat juga ya. Karena itulah yang seharusnya terjadi. Ketika seorang menang, sekalipun kita tidak setuju, tapi karena itu adalah suara rakyat, kita harus hormati suara rakyat. Dan saya berharap di bawah pemerintahan beliau kita doakan, kita tetap harus mendoakan bahwa beliau akan menjadi presiden yang baik dan semoga-moga janji-janjinya yang memang susah dan tidak mudah, semoga bisa direalisasikan. Terima kasih. Begitu. Salam dari Los Angeles.